Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, akhir Jumat kita tutup dengan kajian di Masjid As-Salam. Di kesempatan kali ini kita meneruskan kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami sayyidil mursalin, yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Namun sebelumnya kita bacakan Fatihah buat diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil ilmi, bagian orang-orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah, dan dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkesempatan berpulang kepadanya dengan ilmu yang bermanfaat. Juga dengan ilmu insya Allah semakin baik kehidupan kita dan semakin benar dan baik keagamaan kita, sehingga Allah terus berikan kita kesempatan guna mengumpulkan amal soleh di hadapannya. Juga doa kita untuk seluruh orang tua yang ada di Masjid As-Salam. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang paripurna, DKM, BKM As-Salam, Yayasan As-Salam, dan semua kita yang hadir. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesempatan lebih lama kumpul dengan anak cucu mantunya, dan yang sudah tiada mudah-mudahan Allah kumpulkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga semua orang yang peduli dengan Masjid As-Salam ini, alhamdulillah ini soundnya jauh aja udah kenceng suaranya ya. Siapapun yang peduli, insya Allah minhumul lahik wa minhumus sabik, yang sehat semakin Allah mudahkan urusannya, Allah jaga dimanapun berada, dan yang sudah tiada Allah kumpulkan ma'al anbiya, bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang soleh, wasiddiqin dan orang-orang yang benar, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ila mana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina, khususan almarhumah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita diminta memberikan hak-hak pejalan kaki. Saat kita berhenti, saat kita mungkin ada hajat, ataupun mungkin aktivitas itu dilakukan di tempat orang yang halu lalang, bolak-balik mondar-mandir keluar masuk. Maka Nabi ingatkan kita, iyyakum watturuqa. Kita diminta untuk lebih peka terhadap pejalan kaki ataupun jalan yang kita lalui, karena yang ada di hadapan kita tentunya punya hak masing-masing. Diri kita punya hak, ya kan? Begitupun jalan punya hak dan pejalan kaki punya hak. Bahkan hak-haknya kemarin sudah dipaparkan. Yang pertama adalah ghaddul basar. Kita agar menjaga pandangan. Yang kedua waqaful adza, membersihkan, menghilangkan, menjaga yang kira-kira berbahaya. Entah itu paku, entah itu sekarang banyak botol-botol minuman kadang di jalan. Yang ketiga waraddus salam. Raddus salam ini kita menjawab salam, atau kemudian kita sendiri yang memulai salam. Fa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada yang salam, maka kita membalasnya dengan yang lebih baik. Biasanya kalau di jalan, assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam, lebih dari yang dijawab. Atau assalamualaikum warahmatullahi, berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Berarti kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa anta misla dzalik. Semoga engkau juga termasuk yang diselamatkan Allah, diberkahi Allah, dan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan di hadis 191 dari apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Disebutkan oleh beliau an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang juga dekat dengan Nabi, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas. Abbas berarti pamannya Rasul. Ada paman Rasul yang beriman, tapi ada juga paman Rasul yang kemudian tidak beriman. Ada paman beliau yang begitu frontal, tidak menerima ketika dikumpulkan oleh Rasul di Jabal Qubais. Kalau di depan ada musuh, percaya enggak? Percaya. Kalau di belakang ada orang menyerang kita, percaya enggak? Percaya. Kenapa? Rasul itu al-amin, orang yang dipercaya. Tapi begitu Rasul, annani Rasulullah, aku ini utusan Allah, pamannya juga yang kemudian menjegal itu, tabban laka ya Muhammad walihada jama'tana,
celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Ya. Maka paman beliau ini tenar namanya, kalau sekarang viral ya. Ya. Sehingga turun nanti ayat Allah, tabat yada abi lahabi wa tab. Itu paman Rasul tidak beriman. Ada juga paman Rasul yang kalau enggak ketemu Rasul lama kangen, mindik-mindik, ngempet-ngempet, ya, nyari suara Rasul. Jadi kalau kita Bapak Ibu yang berangkat tahun ini ke Baitullah, mendapatkan undangan untuk haji di tahun ini, itu ada kesempatan di Raudhah, keluar dari Raudhah, sebelum keluar pintu sebelah kiri itu ada Babu Jibril. Babu Jibril ini adalah pintunya di mana Rasul sering kali membaca Quran, dan yang mengajarkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di Mekah begitu, ada namanya Tufail Ad-Dausi, satu pemimpin kaum yang kemudian sengaja menemui Rasul. Ketika beliau lihat Rasul, kata pamannya sendiri, itu nanti di depan ada orang yang majnun, ya, ada yang kurang waras. Itu masih ponakan saya. Tapi kata Ibnu Tufail apa? Ma ra'aitu hadzal wajha wajhan kadzdzab. Aku tidak melihat dari sisi wajah ini bahwa orang ini pendusta, pembohong, dianggap gila, enggak terlihat sedikit pun. Ibnu Tufail ini kan pemimpin kaum Ad-Daus, jadi rajanya, dan dia punya kecakapan tersendiri untuk menilai orang. Maka beliau menyatakan, saya tidak melihat wajah orang ini kadzaban, pembohong, pendusta, gila, tidak. Sehingga kapas yang menutupinya itu dibuka, kan ditutupin kapas sama pamannya. Nah pamannya ini juga tidak beriman. Siapa beliau? Abu Jahal. Tapi ada pamannya yang beriman, yang Rasul belum sampai, itu udah naik pohon korma. Ya, dilihat saking belum kelihatannya keponakannya, cinta dan rindunya itu udah nungguin. Ya. Dan belakangan beliau ya wafat, yang kita tahu dibunuh, ya kan, bahkan jantungnya dimakan. Ya. Bahkan ada dua orang, yang satu Wahsy, ya, yang satu kemudian Hindun, yang begitu membabi buta. Beriman beliau, paman Rasul itu adalah Hamzah. Ada satu nih yang Rasul menyatakan man dorobani dorobahu, siapa yang pernah aku lukai sekarang balas, siapa yang pernah aku hutangi aku lunasi sekarang. Laka dinarain ya Rasulullah, kamu punya hutang 2 dinar Rasul. Nah ini apa? Dipanggil sepupunya Ja'far namanya, juga Ja'far, juga Abdullah, itu adalah sepupu beliau yang memang juga bagian dari Abbas. Maka ada 3 Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak khalifah Umar ibn Khattab. Ada Abdullah bin Amr bin As, anak mantan gubernur di Mesir. Yang ketiga adalah Abdullah ibnu Abbas, adalah anaknya pamannya Abbas. Maka ini kalau disebut Ibnu Abbas berarti namanya Abdullah. Abdullah anaknya Abbas, berarti sepupunya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasul, disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abdullah ini, Rasulullah bersabda, inni ra'a khataman min dhahabin, aku melihat khatam.
Khatam ini artinya dua, bisa penutup, bisa cincin. Jadi bisa penutup, bisa cincin. Kalau yang namanya penutup, kalau kita keluar raudhah tuh ada pintunya kecil warna hijau, yang askar bilang haji, baru haji, ya. Halas, udah keluar. Itu kita baca, kalau kita baca tuh maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam, ya, artinya apa? Penutup para nabi. Nabi Muhammad itu dia Rasul dan juga penutup para nabi. Ya. Ada yang mufassirin kemudian beranggapan bahwa khatam di sini adalah cincin. Ya. Kalau di beberapa negara cincin itu melambangkan status. Kalau cincinnya polos, oh berarti udah nikah. Kalau cincinnya ada ukiran-ukirannya, bentuk-bentuknya, nah itu belum nikah. Kalau nggak ada cincinnya, oh mau nikah lagi berarti. Artinya ada ciri khusus. Bahkan kalau di tempat lain, di negara lain, bukan hanya polisi murur, bukan hanya polisi lalu lintas, tapi ada polisi adab. Polisi adab ini, maaf, yang diliatin nggak suka, dia bisa komplain dan kemudian jadi hukum tawari, ya, praduga bersalah. Artinya bahwa Nabi melihat dalam hadis ini khatam itu bukan penutup tapi cincin. Min dahabin, cincin itu dari emas. Fi yadi rajulin, di tangannya seorang laki-laki. Fanaza'ahu fatara'ahu, maka fanaza'ahu, aku lepas dan aku lempar. Wa qala, kemudian Rasul bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar. Jangan sampai di antara kalian itu justru meletakkan jamroh. Kalau kita habis wukuf di padang Arafah, setelah itu kita ngapain? Ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Di Mina tugas kita apa? Ngelontar, ya, jumroh apa jamroh. Aktivitasnya bisa jumroh, bisa jamroh. Kenapa bisa jumroh, bisa jamroh? Karena yang dilempar itu kerikil. Kerikilnya, batunya, itu namanya jamroh. Jadi yang dilempar itu kerikil batu, bukan sepatu. Kadang-kadang sepatu dilempar, sendal dilempar. Ada yang gemes banget, gemes. Ya kan, apa aja yang dia punya, bangku, sampai bangku melayang. Padahal di sini jamroh atau jumroh. Maka Nabi menyebutkan, ya'midu ahadukum ila jamroh. Jamroh itu berarti batu. Jangan sampai di antara kalian, ya, mengumpulkan jamroh minnar, batu dari neraka, ya, fayaj'aluha fi yadihi, dan meletakkannya di mana? Di tangannya sendiri. Itu artinya laki-laki naza'ahu, dilepas oleh Nabi, kemudian dilempar cincinnya. Karena apa? Ra'a, ya, khataman min zahabin, karena aku melihat, ya, itu apa namanya, cincin dari emas. Faqabbala lirrajulin ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah habis ngelepas cincinnya dari tangannya dan melemparnya, ya kan,
Kemudian Nabi qubila lirrajulin, meninggalkan. Kalau kita ini wudu, nanti mau sholat isya, minum batal nggak Bapak Ibu? Ada air nih, kita minum, membatalkan wudu kita? Enggak, karena belum diminum ya. Jadi harus diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batal nggak wudunya? Enggak. Karena apa? Minum itu dukhul, masuk. Sedangkan yang membatalkan wudu itu khuruj, keluar. Berarti kalau air putih masuk, kopi masuk, susu masuk, ya, apalagi nasi padang masuk, ya, sayur asem masuk, apalagi tekokak masuk, ya, singkong rebus masuk, ya. Berarti itu tidak membatalkan. Karena yang membatalkan wudu khuruj. Khuruj itu berarti keluar. Apa yang keluar? Syai'un, sesuatu, min ahadis sabilain, dari salah satu alat reproduksi kita. Min kubulin au duburi, ya, min kubulin au duburi, baik itu depan maupun belakang. Berarti yang kubul itu depan atau belakang? Depan ya. Maka di sini qubila lirrajuli, Nabi kan habis ngelempar nih, habis dicopot kemudian ngelempar. Qubila, Nabi ini mohon maaf ditinggalkan ke depan. Nabi meninggalkan begitu saja orang ini tanpa menoleh. Kalau kita lihat dalam sisi periwayatan hadis, ilmu mustalah hadis, ya, yang namanya hadis itu boleh jadi dia fi'lun, yang dikerjakan oleh Nabi, atau dia qaulun, perkataan Nabi, atau yang kemudian takrir. Takrir berarti sikap Nabi. Kita nih kalau ngomong sama orang muka ketemu muka, berarti seneng nggak? Kira-kira apa? Senang. Tapi ngomong sama orang belakangin gitu, kira-kira bagaimana? Nah orang ini kemudian qubila lirrajul, Nabi nggak menoleh. Ini menunjukkan takrir, sikap Nabi yang menunjukkan bahwa hal itu tidak disukai oleh Nabi. Kenapa? Karena unsurnya merupakan jamroh, ya, bagian dari batu neraka yang kemudian diletakkan biyadihi, di tangannya sendiri. Ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah pergi, ya kan? Ya, ba'dama dhahaba, Rasulullah menghilang, ya kan? Khatamaka, kata Ibnu Abbas, ya kan? Ini kan ada perintah khud khatamaka, ambil cincin kamu. Artinya Rasul kan udah berarti yang ngomong siapa? Ibnu Abbas, ya. Karena nggak ada lagi yang lain hari itu, yang ada cuma Ibnu Abbas, Rasul, sama orang tadi laki-laki. Nah Rasul sudah qubila, meninggalkan. Ada orang kemudian khud khatamaka, ya, khatam, ambillah cincinmu. Berarti yang ngomong Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intafi bihi, kata Ibnu Abbas, ambil cincin kamu. Boleh jadi intafi bihi masih ada manfaatnya. Apa dijual, apa digadein, apa buat kawin lagi, bagaimana, ya kan? Ya. Artinya ada yang bisa dimanfaatkan.
atau ditukar dengan uang dan seterusnya. Ya, kata Ibnu Abbas, ambil. Qala, beliau kemudian menjawab, la wallah, ya, demi Allah, atas nama Allah, ya, la akhudhuhu wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, tidak ambil, tapi jawabannya tidak. Wallahi, demi Allah, la akhudhahu, aku tidak mengambil. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu, apa-apa yang sudah dilempar, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim berguru pada gurunya, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil pada gurunya, yaitu Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar dari gurunya, yaitu Abu Zinan. Abu Zinan kemudian belajar pada gurunya, yaitu Araj. Araj mengambil kepada gurunya, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi itu mengambil langsung kepada gurunya, Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-muallifu, penulis kitab ini Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah. Kalau orangnya sudah enggak ada, sudah meninggal, sudah wafat, tiba-tiba namanya disebut, tiba-tiba kita omongin, kita nyebutnya rahimahullah. Biasanya kan almarhum. Boleh nggak kita nyebut almarhum? Boleh. Almarhum itu yang berpulang, udah pulang orangnya. Tapi kalau kita bilang rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu artinya doa. Tapi kalau orang itu jogrogannya masih ada, tongkrongannya masih kelihatan, Maghrib masih di as-salam, Isya masih kelihatan, subuh masih warawiri di as-salam, maka kita nyebutnya hafizullah. Kita lagi ngomongin orang, tiba-tiba ada yang kita sebut nih, Pak RT misalnya, Pak RW misalnya, kita sebut di ujungnya hafizullah, semoga Allah menjaganya. Begitupun kita kalau lagi arisan nih, suka arisan keluarga, ya kan, kumpul-kumpul sama anak-anak, keponakan, keluarga. Si A mana belum kelihatan, udah di tol tadi, ya hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Dulu si B, kalau kita arisan, kalau kita kumpul keluarga, pasti nyender. Dia mau udah pasti nyender dah, orangnya udah nggak ada nih, maka kita nyebutnya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa fima naqalahu Ibnu Abbas wan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin, apa yang Nabi sampaikan terkait orang ini, ya kan, fatarakahu Nabi, orang itu ditinggalkan Nabi, watahu fil ardi, mengisyaratkan bahwa jangan sampai ada yang tertolak diri kita dengan emas tadi. Kalau cincin aja harus dilepas, berarti gigi emas lepas enggak? Lepas enggak, Pak? Kan suka tuh ada yang nawar-nawar duren. Berapa bang duren? Emas semua. Berapa bang duren? Kata tukang durennya 100.000. Giginya emas semua, 100.000. Dia mau nunjukin itu baru gelang doang,
nih giginya emas semua. Berapa sekilo? 100.000 emas semua giginya. Ini kalau cincin dan disuruh lepas, berarti gigi emas lepas nggak? Lepas. Ya, nanti kalau punya teman pakai gigi emas, cuy, kapan mau dilepas? Apaan itu kan? Itu 10.000, itu yang 10.000. Kapan mau dilepas? Emang apa? Nabi, ya, Ibnu Abbas dalam hadis 191. Hadis berapa, Pak? 191. Kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada Nabi dengan Ibnu Abbas. Ada orang pakai cincin dilepas dibuang. Maka gigi emas juga itu jamroh. Jangan sampai kalau hadis ini dikumpulkan ya, batu dari neraka ditaruh di tangannya, kalau ini berarti naruh di giginya. Yang lain banyak emas-emas yang lain yang ditanam, yang ditanam keluarin juga. Nah, kita tahu nih dulu waktu zaman jahiliyah kita yang nganterin, kita yang nemenin. Sekarang alhamdulillah ya kan udah kembali ke jalan yang benar. Kita tahu dia pakai, lepas meskipun cuma kita, dia dengan Allah yang tahu. Tapi kudu dilepas. Ya. Makanya yang punya yang lain, ya silahkan diingat-ingat, ya kan, bahwa ini adalah bagian dari jamroh, ya, sesuatu dari kerikil-kerikil neraka. Jangan sampai kata Imam Nawawi, fa'amma dhahaban nabiyyu qabla rajuli, ini adalah peringatan buat kita bahwa sesungguhnya la akhuduha, ketika kita mengambil sikap, mengambil kesempatan dari apa yang kita suka, jangan sampai salah. Cincin kita, emas kita, duit kita, masalah buat kita? Enggak. Cuman ya kan, balighu anni walau ayah. Kita tahu cuma satu hal, bahwa emas itu bolehnya buat perempuan. Itu pun sebagai zinatakum, sebagai perhiasan. Begitupun perempuan ketika punya emas diingat-ingat nih ibu-ibu. Ya, hari Jumat pakai ini, Sabtu pakai ini, Minggu pakai ini. Ya, berarti banyak emasnya di rumah. Apalagi emas nenek-nenek tuh. Nenek-nenek biasanya tuh liontinnya aja, buahnya aja itu 100 gram. Yang gambarnya kapal pinisi tuh, kapal laut yang pinisi itu kalau ditimbang 100 gram itu. Itu baru buahnya doang, belum kalungnya, rantai kapal itu. Gede, ya gede emas semua. Itu bisa sampai 250 gram itu nenek-nenek. Makanya nenek-nenek nggak ada yang tegak jalannya, ya, agak nunduk. Kenapa? Keberatan sama emas. Ya. Maka kalau nggak pengen kemudian emas itu berubah jadi fitnah buat kita, dia harus kena zakat. Karena 85 gram emas itu kena nisab zakat. Batas minimal harta kita kena zakat. Kalau tadi liontin aja 100, buah kalung 100, berarti udah kena zakat. Rantai kapalnya itu ya bisa 200 gram, berarti kena zakat kalau nggak dipakai. Kalau ditaruh aja, maka biar nggak kena zakat, pakai semua. Begitu keluar rumah, nunduk aja, buatnya keberatan emas. Kenapa sih nunduk aja? Ini dong emas semua, ya kan? Sehingga ya fala yajuzu lirrajuli, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk laki-laki ayal bisa khataman min zahabin, dia pakai cincin dari emas, wala ayal basaf kiladah, yang dilarang Nabi, yang dilempar sama Nabi, yang dibuang sama Nabi, cincin atau
gelang atau kalung? Cincin. Berarti kalau cincin dibuang, wala yalbisu qiladah, berarti juga Nabi tidak memperkenalkan qiladah, kalung. Ya. Wala yalbasa qablaha azidah, nggak boleh juga pakai gelang emas. Ya cincin emang nggak pakai sebagian, tapi kalau orang laki kelihatan banyak pakai kalung emas. Ya. Maka kalung juga nggak boleh, gelang juga nggak boleh. Yajibu ayatannya jabadzalika kulluhu, maka kewajiban kita sama-sama menjaga dengan mengingatkan untuk tidak memakainya. Yatajannabahu, ya, menyampingkannya. Boleh punya tapi jangan dipakai. Boleh beli tapi jangan dipakai. Atau boleh dipakai, ya keluarganya yang perempuan, ya. Itu boleh. Wa dzalika anna dzahab idama yalbasuhu may yahtaju ila zina. Karena emas itu bisa dipakai ketika seseorang yahtaj, secara kehidupannya itu membutuhkan at-tajammul wa zina. Orang itu berhias, kemudian zina perhiasan, ya, itu boleh identik dengan siapa? Ya, li zaujiha, istri kita, anak kita, bukan kita sebagai laki-laki. Ya. Ala kulli hal, maka ditutup oleh Imam Nawawi, ya. Adz-dzahabu yahtaju ila nisa litajammul lil azwaj, bahwa gelang emas, cincin emas, kalung emas ini diperuntukkan linisa. Nisa itu berarti perempuan, walaysa rijal, bukan untuk laki-laki, litajammul, ya, agar apa? Karena perempuan mungkin dia butuh ya namanya kehidupannya satu yang memberikan ketenangan, ya. Tajamul itu memperhias, silakan aja selama tidak berlebihan. Warrajulu laisa bihajatin ila dzalik, dan laki-laki tidak pernah punya yang namanya hajah, kebutuhan kepada emas. Maka Allahumma ila rajul fima badalahu wa baina zawjatihi, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah diri kita, fitnah istri kita, sehingga fitnah itu tidak dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian kita beribadah kepadanya, untuk kemudian kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan Allah berikan kesempatan lebih untuk kita mengumpulkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan duduk kita meskipun sebentar, dulu suka saatan, mudah-mudahan menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana, wa haqiq amalana bi ziyarati Makkah al-musyarrafah wal Madinah al-munawwarah, wa sabbi qabri rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna bil istiqamah, wasabbitna bil istiqamah, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.